ini semua adalah Allah, yang memberikan nikmat ini adalah Allah, dia yakinin hatinya itu. Tapi wa'amalun bil arkan, dia nggak amali dengan amal perbuatan. Perintah-perintah Allah nggak dijalani, sembahyang nggak dijalani, Allah suruh kita puasa, kita nggak puasa, maka itu tidak termasuk beriman. Jadi iman ini, tiga unsur ini harus ada. Iqrarun bil lisan, yakni qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil jinan, ay wa tasdiqun bil qalbi, dan wa amalun bil arkan, ya, sebagai bukti pembuktiannya iman. Makanya kata iman itu, amanu itu selalu didampingi dengan amalus saleh, ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kan gitu. Jadi mesti ada iman, itu nggak bisa kalau tanpa ada apa? Amal. Jadi mesti ada amal. Wa dalilul a'mali aktsaru min ayyuhfa. Dan dalil tentang keharusan melakukan berbagai macam amal itu banyak sekali. Dianjurkannya sebagai bukti pembuktian kita tentang keimanan kita, ya. Belum termasuk kita yang sempurna keimanan kita. Kalau seandainya belum kita melakukan dengan apa? Dengan amal kita. Orang sih boleh saja ngomong beriman, paham tuh? Ya. Bahkan hatinya juga meyakini, percaya dia dari hati yang paling dalam bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dia percaya bahwa yang memberikan rezeki nikmat itu adalah Allah. Tapi dia nggak melakukan perintah-perintah Allah. Dia nggak menjalankan kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Allah. Enggak, itu bukan termasuk iman. Berarti imannya dusta, ya, imannya. Nah, jadi dalil-dalil itu banyak. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi. Sekalipun katanya, ya, kana al-'abdu adalah seorang hamba itu dapat yablughul jannah, mencapai masuk ke dalam surganya Allah bi fadlillahi ta'ala wa karamihi. Sekalipun bahwa yang namanya masuknya seorang hamba ke dalam surga itu bukan karena sholat yang dia kerjakan, bukan karena haji yang dia lakukan, bukan hanya karena puasa yang dia kerjakan, bukan karena amal orang itu bisa masuk ke dalam surga, tapi adalah bifadlillahi ta'ala wa karami, yaitu karena sebab ridho dan rahmatnya Allah serta kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bukan karena amal kita bisa masuk ke dalam surga. Bisa masuk ke dalam surga itu tidak lain adalah karena ridho dan rahmat Allah. Paham tuh, ya? Gak ada jaminan orang yang tiap tahun pergi haji masuk surga. Gak ada jaminan orang yang setiap bulan sekali berangkat umroh masuk surga. Enggak. Gak ada jaminan orang yang setiap hari berpuasa. Ada gak? Iya, ada puasa namanya saumud dahri. Puasa 1 tahun. Hanya 5 hari dia gak puasa. Hanya 5 hari dalam 1 tahun yang dia gak puasa, karena itu dilarang oleh agama. Pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, yang ketiga, keempat, kelima Yaumul Tasrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, 5 hari ini dilarang berpuasa. Tapi di lain itu dia puasa terus, Masya Allah. Saumud dahri. Apa jadi jaminan masuk ke dalam surga? Enggak. Ya, tiap malam tahajud masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, masuknya ke dalam surga itu bukan karena amal-amal kita. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau juga ya Rasulullah? Nah, wala ana. Sekalipun saya. Masuknya surga itu bifadlillahi ta'ala wa karam, karena ridhonya Allah dan juga karena kemurahannya Allah. Paham maksudnya? Makanya doanya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, karena ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi
Kita gak akan mungkin dapat ridhonya Allah kalau gak menjalankan perintah-perintah Allah. Paham ya? Itu. Sekarang kita mau cari ridhonya Allah, di mana adanya ridhonya Allah? Apakah di tempat orang berbuat maksiat, di situ ridhonya Allah? Enggak. Makanya ada hadis yang sering saya sampaikan itu, akhfallahu salasan fi salasin. Allah sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Ada 3 perkara yang Allah sembunyikan, Allah simpan di dalam 3 perkara. Apa yang Allah simpan? Ridhohu, ridhonya Allah. Allah simpan ridhonya Allah. Di mana? Fi ta'atihi, yang di dalam setiap ketaatan dan jadi kalau kita pengen mencari ridhonya Allah, Nabi udah ngasih apa? Bocoran sama kita. Kalau mau cari ridhonya Allah, Allah udah simpen ridhonya Allah di mana? Allah taruh ridhonya itu, Allah sembunyikan ridhonya Allah, Allah tempatkan ridhonya Allah itu fi ta'atihi, dalam setiap ketaatanmu kepada Allah dan dalam setiap kebaikanmu kepada Allah. Jadi kalau pengen cari ridhonya Allah, ada di dalam setiap kebaikan. Kebaikan yang mana? Yang mana saja. Sekecil apapun kebaikan itu, sebesar apapun kebaikan itu, yakinlah bahwa di dalamnya ada apa? Ada ridhonya Allah. Itu yang mesti ditanamkan sama kita. Jadi kalau pengen cari ridho Allah ya gampang. Lakuin apa? Kebaikan. Lakukanlah oleh kamu kebaikan, karena di situ disimpannya ridhonya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa dapat ridhonya Allah? Sembahyang enggak, ibadah enggak, kebaikan-kebaikan kita enggak kerjakan. Bagaimana mungkin? Enggak bisa. Kalau pengen cari ridho Allah, cari kata Nabi, Allah simpan ridhonya Allah dalam setiap kebaikan. Yang kedua, aku simpan katanya, Allah menyimpan murkanya Allah. Gimana? Fi kulli maksiatin, dalam setiap perbuatan maksiat. Jadi di dalam perbuatan maksiat itu, di situ ada apa? Ada murkanya Allah. Allah taruh tuh murkanya Allah di dalam setiap perbuatan maksiat. Sekecil apapun maksiat itu. Kalau kita takut sama murkanya Allah, maka jangan sekali-kali berbuat apa? Maksiat, udah segitu. Kalau kamu pengen cari ridho Allah, maka lakukanlah kebaikan. Itu aja, karena di situ simpannya. Pengen cari apa? Ridhonya Allah ada di mana? Di setiap kebaikan. Kebaikan yang mana? Apa aja? Bukan hanya di pengajian, bukan hanya di sholat, bukan hanya di puasa, bukan hanya di semua kebaikan di dalamnya ada ridhonya Allah. Ya, jadi ditaruhnya di situ. Jadi katanya iman itu adalah qaulun bil lisan, yakni ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan wa amalun bil arkan, yaitu mempraktekkan dengan anggota-anggota badan kita. Itulah iman. Walaupun katanya wa dalilul a'mal wa in kana al-'abdu, dan sekalipun adalah yablughul jannata, dapat masuknya seorang hamba ke dalam surga itu adalah bifadlillahi wa ta'ala wa karamih, bukan karena amal, tapi karena ridhonya Allah. Paham ya? Jadi karena ridhonya Allah, bukan karena apa? Amal kita, bukan karena amal kita, tapi ridhonya Allah tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak beramal kebaikan. Itu aja, ya. Lakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi, akan tetapi setelah hamba itu mempersiapkan diri dengan mentaati daripada perintah-perintahnya dan beribadah kepadanya, maka disitulah akan mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Ya, kalau dia nggak mentaati perintah Allah, dapat nggak ridho Allah? Enggak. Ya. Li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin itu. Ya, jadi bahwasanya rahmatullah, yakni rahmatnya Allah, qaribun, amat sangat dekat, minal muhsinin,
kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ridhonya Allah itu, rahmatnya Allah itu amat sangat dekat sekali kepada orang-orang yang selalu melakukan apa? Kebaikan. Jadi kalau kita pengen dapat rahmat Allah, pengen dapat ridho Allah, ya udah, ya syaratnya melakukan apa? Kebaikan. Dah segitu aja udah, gitu. Insya Allah. Walau kila aidan yablughu bimujarradatil iman. Dan jikalau dikatakan juga seseorang dapat mencapai ke surga dengan hanya semata-mata beriman. Apa iya dengan beriman? Emang nggak bisa masuk ke surga kalau nggak ada iman? Ya, enggak. Bagaimana sebaik apapun orang itu, tapi nggak ada iman, nggak ada kepercayaan, keyakinan bahwa Allah adalah Tuhannya, ya ditutup pintu surga itu. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah ya beriman kepada Allah. Ketika Allah menciptakan surga, lama khalaqallahu jannah, ketika pertama kali Allah menciptakan surga, faqalatil jannah, maka surga ngomong kepada Allah. Apa kata surga? Ya Rabbi lima khalaqtani. Ya Allah, Engkau jadikan aku menjadi surga buat siapa? Ini surga untuk siapa Engkau jadikan aku menjadi surga? Kemudian Allah bilang, likulli sakhiyin wa taqiyyin. Aku jadikan engkau surga adalah untuk orang-orang yang murah dan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Aku, kata Allah. Ya, kuncinya tadi. Jadi ia belum bimajaratil iman. Betul bahwa seseorang itu akan dapat mencapai ke surga dengan hanya semata-mata iman. Tapi belum dikatakan orang itu beriman, walaupun dia sudah ngomong saya beriman kepada Allah, hatinya membenarkan, tapi nggak ada amal, paham? Maka orang itu belum disebut apa? Beriman. Yang namanya iman, 3 unsur ini harus ada. Iqrarul bil lisan, wa tasdiqan bil qalbi, wa amalun bil arkan. Ya, jadi mesti 3-3-nya diomong, diucapin juga. Aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu namanya iqrarul bil lisan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Terus wa tasdiqan bil qalbi, harus membenarkan hatinya, nggak boleh ragu tentang keberadaan Allah. Harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau kamu beriman sama Allah, berarti kamu harus meyakini tidak ada tempat kamu meminta kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Jadi harus ada. Nah, apa cukup 2 itu? Enggak, belum. Kamu belum dianggap beriman kecuali wa amalun bil arkan. Jalan itu sholat, jalan itu puasa, jalan itu perintah Allah, jauhi itu larangan Allah. Kalau itu sudah kamu jalankan, berarti kamu beriman, karena kamu sudah mengucapkan, kamu sudah membenarkan, meyakini dalam hati, dan kamu lakukan dengan amal. Insya Allah. Ya, masya Allah. Kulna. Jadi kata Imam Ghazali katakan, na'am, lakin mata yablughu. Ya, katanya bahwa seseorang dapat mencapai ke surga dengan hanya semata-mata beriman. Kata Imam Ghazali, na'am, betul. Lakin mata yablughu. Akan tetapi kapan dan berapa lama waktunya ia dapat mencapai itu? Wa kam min aqabatin ka'udin yaqta'uha ila ayyasila. Dan berapa banyak tanjakan-tanjakan terjal yang ia dapat menempuh tanjakan itu untuk mencapai ke sana. Tadi katanya seseorang dapat mencapai surga dengan hanya semata-mata beriman. Kan gitu? Ya. Imam Ghazali tanya, betul itu? Kalau memang dengan iman, betul. Karena syarat daripada masuk ke surga harus apa? Beriman. Lakin mata yang lu, kapan nanti bisa sampai ke keimanan itu? Wa kam min aqabatin ka'udin yaqta'uha ila ayyasila. Dan berapa banyak yang harus kamu lakukan untuk bisa ke sana, ke dalam surga itu? Ya. Fa awwalu tilkal aqabati aqabatul iman.
Adapun yang paling pertama di antara tanjakan-tanjakan itu untuk bisa mencapai ke surganya Allah adalah tanjakan iman. Itu yang pertama. Harus ada apa dulu? Iman. Ya, tidak akan ada masuk ke dalam surga kalau seandainya dia tidak beriman. Dan situ satu dulu, ada iman gak kita? Gitu. Oh ada iman. Nah sekarang iman yang ada sama ente, iman yang bagaimana? Ya, iman yang qaulun bilisan, diucapkan dengan lisan. Berarti dia ngomong, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Terus iman yang bagaimana lagi? Wa tasdiqan biqalbi, meyakini dengan apa? Dengan hati. Terus wa amalu bil arkan. Nah, kalau begitu ente udah pantas untuk masuk ke dalam surga. Karena kunci masuk ke dalam surga adalah iman. Iman yang bagaimana? Iman yang diucapkan dengan lisan, yang membenarkan dengan hati dan dilakukan dengan anggota tubuh kita. Paham tuh? Ya, imannya seperti itu. Kalau belum bisa dikatakan beriman, tapi bayar kagak gitu. Ya. Jadi harus ada yang fa'awwalu tilkal aqabati aqabatul iman. Dan adapun tanjakan yang pertama untuk bisa masuk ke dalam surga itu adalah tanjakan iman. Wa annahu hal yaslamu min salabil iman amla. Dan bahwasannya apakah ia dapat selamat dari tercabutnya iman atau tidak? Ya. Apakah kita bisa selamat nih iman yang ada sama kita? Bisa hilang atau tidak? Bisa tercabut dari iman? Ya, Masya Allah. Bisa nggak? Masya Allah. Wa annahu hal yaslamu min salabil iman amla. Bahwasannya apakah akan selamat daripada tercabutnya iman atau tidak buat diri kamu itu? Wa iza wasala hal yakuna khaiban muflisan. Dan apabila ia telah sampai, apakah ia akan menjadi sebagai orang yang kecewa, lagi bangkrut? Jangan sampai. Ya, apa yang sudah kita lakukan itu ternyata tidak ada yang mendapatkan nilai apa-apa. Padahal ngaku katanya dia beriman. Ya, ditanya, apakah bahwasanya ia dapat selamat dan tercabut imannya atau tidak? Minta sama kita jangan sampai iman yang ada sama kita ini bakalan apa? Tercabut, ya. Nauzubillah sama nauzubillah. Bisa terjadi kan? Bisa terjadi kan? Terlalu banyak sudah contoh. Ya terlalu banyak. Daripada orang-orang yang imannya itu lepas. Walaupun keislamannya tetap ada. Sebab beda antara muslim dengan mukmin. Ya. Kalau muslim memang orang yang beragama, tapi kalau mukmin adalah orang yang beriman tadi. Bukan hanya mengakui dirinya Islam, bukan hanya membenarkan hatinya dengan Islam, tapi dia mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya mukmin. Nah, orang muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin insya Allah muslim. Ya. Nah, jadi walaupun apakah keimanan itu bisa tercabut? Bisa. Sekalipun Islamnya tercabut ya. Nah, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dan di dalamnya masih ada khamar, paham nih? Masih ada khamar di dalamnya, maka Allah akan cabut itu keimanannya, bukan apa? Bukan keislamannya. Makanya masih boleh disembayangnya. Ini ada orang nggak mau sembayangin, ya, karena udah cabut ininya. Ya, Masya Allah, enggak boleh. Tetap karena dia seorang Islam. Ya, dia tetap seorang Islam, maka dia wajib dimandikan, wajib dikafarkan, dan wajib untuk disolatkan dan dikuburkan. Ya, wajib. Sekalipun imannya apa? Hilang. Imannya hilang. Ya. Jadi bisa jadi keimanannya itu bisa hilang. Bahkan bisa bangkrut. Bangkrut maksudnya dia dagang nggak? Kalau orang bangkrut dagang nggak? Ada modalnya nggak? Kalau orang bangkrut itu dia dagang nggak? Berarti barangnya ada. Dia jagain nggak? Tapi ternyata ada untungnya nggak? Modalnya balik nggak?
modal kagak balik, terus untung kagak ada. Udah begitu utang lagi. Itu namanya apa? Bangkrut. Itu namanya bangkrut. Jadi orang yang bangkrut juga gak sembahyang, ngaji. Puasa dia Senin Kamis bukannya yang Ramadan, tapi ternyata sembahyang yang dia lakukan, pengajian yang dia kerjakan, ibadah yang dia lakukan, ternyata nggak ada untungnya, nggak ada pahalanya, nol. Malah dia dosa dengan amalan dia. Itu namanya bangkrut. Sembahyang padahal, tapi dosa juga. Kok bisa? Iya. Bukan karena sholatnya dia dosa, tapi karena riyaknya dia dosa. Paham maksudnya? Tapi sembahyang nggak? Sembahyang. Sembahyang dia, tapi ternyata nggak punya nilai. Itu ditanyain. Wa iza wasala hadiyakuna khaibat mukhlisah. Dan apabila dia telah sampai keimanan, apakah dia menjadi sebagai orang yang kecewa karena apa? Karena bangkrut, nggak ada nilainya di sisi Allah. Astagfirullahaladzim, jangan sampai kita, ya, nauzubillah. Enggak, terkadang kita ini maaf, ribu maaf. Saya pada umumnya kita hanya bisa beribadah, tapi kita nggak bisa menjaga ibadah. Kalau ibadahnya bisa, sholat, puasa, semua kita bisa. Wah, bisa dan tahajud aja bisa. Duha aja tiap hari kok. Bisa kita ibadah. Sebenarnya kurang bisa adalah merawat ibadah itu. Sehingga akhirnya ibadah yang kita lakukan rusak, gak ada nilai. Ini yang kita khawatirkan. Ini bangkrut. Apa bisa? Bisa. Sering saya sampaikan hadis sittatu asya'atu bitul a'mal. Ada 6 yang dapat merusak amal ibadah kita. Ada 6 yang dapat merusak amal ibadah kita. Rusak amal ibadah kita. Siapa yang merusak? Istri kita? Bukan. Suami kita? Bukan. Anak kita? Bukan. Yang merusak adalah diri kita sendiri. Apa tuh yang merusak itu? Yang pertama kata Nabi, al-istigholu bi'uyubil khalqi. Rusak amal ibadah. Karena ada satu yang kamu lakukan. Apa? Al-istigholu bi'uyubil khalqi. Terlalu sibuk kamu menceritakan aib orang lain. Terlalu sibuk menceritakan kejelekan orang lain. Suka ngomongin orang. Hati-hati ini. Ya, kata Nabi, hati-hati, amalmu bisa rusak, tidak punya nilai di sisi Allah. Kalau seandainya kamu masih selalu melakukan hal yang seperti ini, ya, nggak punya nilai nanti di hadapan Allah. Bahkan kamu bangkrut, rugi kamu. Bakalan kamu berdosa, padahal kamu sholat, tapi sholat berdosa. Kamu tidak zina, tapi dosa besar. Kenapa? Riba. Nauzubillah. Ngomongin. Pernah ngomongin orang? Halo? Ya Allah, ya Allah. Ya. Mudah-mudahan pengajian nanti kita ini jadi penghapus dosa-dosa kita. Insya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rusak tuh amal kita dengan sebab itu. Yang kedua, wakilatul haya. Yang merusak amal kita itu karena sedikitnya sifat malu kita. Mau Allah, nggak ada malunya mau. Hilang sifat malu kita sama Allah. Tapi begitu kita jaga, nggak mau kita jadi orang yang malu-maluin di hadapan manusia. Sehingga omongan kita santun banget sama orang, pakaian kita juga rapi banget. Nggak mau kita malu di hadapan orang lain. Tapi di hadapan Allah kita nggak ada malu-malunya sama sekali. Padahal al-haya minal iman. Malu adalah bagian daripada iman kita. Dan dia dua hal yang gak bisa dipisahkan, malu dengan iman. Orang yang beriman pasti punya sifat apa? Malu. Orang yang punya sifat malu berarti orang itu beriman. Yang ketiga, waqaswatul qalbi. Orang yang keras hati, sombong, ya, kagak pernah mau dengerin orang, nasihatin orang, nasihat orang gak pernah dianggap sama dia. Menganggap dirinya orang yang paling hebat, orang yang paling pintar, orang yang paling segala-galanya dah.
Qaswatul qalbi, itu kerasnya hati, sombongnya dia, menghancurkan amal ibadah dia. Ya, rusak amal ibadah dia. Yang keempat, wa hubbud dunya, terlalu cinta sama dunia. Terlalu cinta sama dunia itu merusak amal ibadah kita. Bukankah boleh cinta sama dunia? Boleh. Kalau perlu dagang yang benar, jadilah pedagang yang sukses, supaya kamu bisa meraih duniamu itu dengan baik. Mau jadi pekerja, jadilah pekerja yang andal, yang bagus, yang benar, supaya kamu jadi pekerja yang luar biasa. Gak boleh. Orang Islam itu harus menjadi orang yang hebat. Ya, gak boleh. Makanya diminta kita supaya mendapatkan kebahagiaan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Diajarkan supaya meraih dunia itu dengan baik. Kalau mau jadi yang baik, ya dagang yang benar, kerja yang benar, usaha yang benar, supaya mendapatkan dunia yang baik. Ya. Yang kelima, yang merusak amal kita, wadulul amal. Bukan ngayal. Ya, misalnya ya apa namanya? Penghayal kelas tinggi dan pengen banget masuk surga, cuma sembahyang ada. Itu tuh namanya tulul amal. Yang keenam yang dapat merusak amal ibadah kita, wa zalimun la yantahi, orang yang selalu berbuat maksiat tapi tidak pernah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ada pertanyaan tadi, yang belum bimujarradil iman, seseorang dapat mencapai surga, masuk ke dalam surga hanya semata-mata dengan iman. Kulna, kata Imam Ghazali, betul. Karena kalau nggak ada iman, bisa masuk surga kan? Nggak bisa. Karena kunci pertama untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah bil iman. Harus dengan apa? Iman. Lakin maka yang luhu, akan tetapi kapan kamu bisa mendapatkan itu? Dan keimanan itu. Wa kam min aqabatin kaudin yaqtahu ila ayyasila. Ada berapa perjuangan kamu harus bisa mencapai itu? Apa cukup dengan iman doang? Ya, sekedar kamu ngomong tapi kamu tidak mau beramal. Wa annahu hal yaslamu min salabil iman amla, bahwasanya apakah dia dapat selamat ya daripada tercabutnya iman itu, ya, kalau dia nggak jaga. Makanya ada doa, Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa hafidna bit taqwa, minta istiqomah supaya ketakwaan kita, keimanan kita jangan sampai tercabut. Wa qala Hasanul Al-Bisri, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah. Berkata kata Imam Hasan Al-Bisri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para hamba-hambanya, apa katanya? Udkhulu ya ibadil jannah bi rahmati waqtasimuha bi a'malikum. Tuh. Ya. Kata Allah kepada hambanya, udkhulu ya ibadi, masuklah kamu sekalian wahai hambaku. Kemana? Al-jannah, ke surga. Bi rahmati, dengan apa? Dengan rahmatku. Wa tasimuha bi a'malikum, bagilah surga itu sesuai dengan amal-amal ibadah kalian. Nanti kelasnya, paham nih? Kelasnya itu sesuai dengan amal kita. Orang yang ahli tahajud beda kelasnya sama orang yang nggak pernah tahajud. Masuknya di dalam surganya. Orang yang biasa puasa, paham nih? Kelasnya beda sama orang yang nggak pernah puasa. Itu kalau sudah masuk di dalam surganya. Tapi masuk ke dalam surganya bukan karena puasanya dia, bukan karena tahajudnya dia, tapi karena apa? Karena rahmatnya Allah. Paham maksudnya? Iya. Tapi nanti kelasnya kan ada tingkatan-tingkatannya. Makanya ada surga namanya Jannatul Firdaus, surga yang paling
tinggi, yang paling indah itu ya surga Firdaus. Yang buat kita tuh itu tuh. Ya. Ya Allah. Pantas apakah kira-kira ya? Ilahi lastulil Firdausi ala wala aqwa ala nari. Ya Allah, saya pengen banget masuk ke surga Firdaus, tapi apa ya pantas ini? Pengen banget tuh semua, tapi wala aqwa ala nari jahim. Saya juga nggak takut, nggak berani masuk ke dalam surga neraka. Masya Allah. Ya, ada kelasnya masing-masing. Orang yang hafal Quran sama orang yang nggak hafal Quran sama emang? Enggak. Beda, surganya beda. Ya. Tapi kalau kita insya Allah BIV. Saya ulangi, udkhulu ya ibadil jannah birahmati. Allah berseru, masuklah kamu wahai hamba-hambaku ke dalam surga karena rahmatku. Waqtasimuha bi'amalikum, dan bagilah oleh kamu ya surga itu sesuai dengan apa? Amal kamu. Ya, amal kamu. Kalau memang timbang ngajinya malam Kamis doang, ya di pikiran juga udah cakep banget itu. Iya, di pikiran surga udah cakep nggak? Udah cakep banget dah. Biarin lah pikiran. Ada yang penting. Iya. Iya, jangan disamain sama orang yang ngaji tiap malam kemudian dia tahajud sama ini. Kalau pembagian kelasnya tergantung amal kamu, tapi masuknya karena apa? Rahmat Allah. Nanti ketemu pada dalam kitab yang lain sejarah itu betapa ada orang yang ibadahnya 350 tahun. Ibadahnya sampai 350 tahun. Umurnya tuh panjangnya 350 tahun, habis hanya untuk apa? Ibadah pagi, sore, siang, malam ibadah. Meninggal nih orang, mati. Allah bilang sama malaikat nih, omongannya nih. Kata Allah, ya malaikati udkhuluhul jannah birahmati. Malaikatku, masukkan dia ke dalam surgaku karena rahmatku, kata Allah. Masukin karena rahmatku. Masuk nih orang ke dalam surga. Protes sama Allah. Apa kata ya Allah? Mohon maaf ini, saya bisa masuk surga ini, maaf ya Allah, ini bukan karena rahmat Engkau. Kata Allah, karena rahmatku. Enggak ya Allah, ini karena ibadahku. Wajar dong saya masuk ke dalam surga. 350 tahun loh saya ibadah, masa iya gak masuk surga? 350 tahun saya sembahyang, 350 tahun saya tahajud segala macam, masa iya saya enggak masuk surga? Setiap tahun saya melaksanakan ibadah puasa ini itu semua diomongin. Lah, orang kalau 350 tahun ibadah banyak nggak? Kira-kira menurut kita pantas nggak? Menurut kita pantas nggak? Menurut kita mah pantas. Masa iya segitu banyaknya kagak masuk surga? Kata Allah enggak, bukan karena amal. Itu karena rahmat. Enggak ya Allah, saya nggak mau. Itu karena amal saya. Saya nggak mau dong capek-capek begini saya nggak dihargai. Begitu kata dia. Ya lagu orang kan dia menganggap dirinya dia paling pantas masuk. Kata Allah enggak. Kata Allah enggak. Rahmatku. Dia enggak keras juga dia. Ya Allah, wangkang. Tadi pas wangkang gitu itu. Wangkang banget kata Allah. Sampai akhirnya ya udah kalau begitu. Kalau kamu main hitung-hitungan sama ibadahmu, baik. Sebagai tanda bukti bahwa kamu ini aku masuk ke tanah rahmatku. Apa? Aku akan ambil nikmat yang pernah aku berikan kepadamu. Gak ada semua nikmat. Aku akan ambil nikmat matamu saja. Diambillah matanya oleh Allah. Oke? Kumpulkan semua ibadahmu sepanjang 350 tahun. Kumpulin. Jadi satu. Tuh. Ini musola muat gak? Saking banyak itu. Ayo timbang.
Ibadahmu yang 350 tahun dengan nikmat mata yang aku berikan sama engkau sepanjang hidup ditimbang sama matanya, ternyata lebih berat mata daripada ibadah yang 350 tahun. Baru dia disujud minta ampun, tobat kepada Allah. Ya Allah, betul. Bagaimana aku bisa beribadah baca Quran kalau mata itu tidak tahu melihat? Bagaimana aku bisa datang tuh malam Kamis ngaji kalau mataku tidak ada? Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana kalau tidak ada mata? Baru dia mengakui, itu baru nikmat apa? Nikmat mata. Belum nikmat yang lain. Apa kata Allah? Udkhulu fil jannah bi rahmati. Masuklah kamu ke dalam surgaku karena rahmatku, kata Allah. Maksudnya karena, tapi kalau sudah di sana, apa kata Allah? Wa aqsimuha bi a'malikum. Kelasnya tergantung apa? Amal. Gitu. Yang belajar yang ngajar sama maka kerja. Tuh sesuai dengan amalmu. Kalau udah masuk, paham ya? Jadi amalnya itu ada fungsinya ketika sudah masuk. Pengen kelas yang tinggi, VIP, ya cari, beli tuh tiketnya. Pengen di VIP, tahajud, lagi ya, masya Allah. Ayyuhal wala ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Segitu ya. Allah Akbar. Luar biasa. Imam Ghazali yang dalam bahasanya dia. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa qina adzaban dunya wa adzaban akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma jannibna bil afiyati wa salamah وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من مصيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء يا ربنا اعترفنا بأننا وإننا أشركنا وعلى الله أشركنا فتب علينا توبة تغسل كل Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.